saya hampir saja putus asa menghadapi ujian itu. Malam harinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ujian besok ini, subhanallah, mataku sebelum tidur tidak bisa melihat, tapi ketika aku tidur diperlihatkan aku soal besok. Tidur diperlihatkan soal besok. Jadi setelah aku bangun saya pikir ini mimpi, insya Allah benar nih soalnya. Pas masuk di kelas dibacakan soal padaku, aku tahu semua jawabannya yang aku dapatnya sudah. In anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Coba ucapin setelah saya, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Antum kalau lagi betul-betul kepepet, mentok, kagak ada jalan, doa ini tengah malam qabul insyaallah. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 83. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Udah kelar, nggak ada apa-apa ente. Tapi kalau bisa diulang-ulang, yang ente mengaku sudah nggak ada jalan lagi sudah. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Pakai ini doa. Kita belajar Nabi Ayub dapat amalan. Wa yajibul muttarra idza da'a. Allah menyatakan pasti mengabulkan orang yang doanya muttar. Bukan yang mudah-mudahan. Nanti kan kalau mudah-mudahan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ya mutar tuh mentok. Kemana lagi nih Allah? Bukan darimu nih. Udah mentok, ada jalannya nanti. Ya salam ente, ya salam ente. Makanya ente perlu asuransikan diri ente, banyakin sedekah, banyakin sedekah, pagi sedekah, siang sedekah, sore sedekah, malam sedekah, banyakin sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan permohonannya. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami lepaskan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dari apa yang diderita olehnya. Kami lenyapkan penyakitnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Nanti kita sampaikan ini. Bagaimana cara Allah menyembuhkan Nabi Ayub? Ada di surah Sad ayat 42. Allah berfirman, "Urqud birijlik." Allah berfirman sama Nabi Ayub, "Urqud birijlik." Maksudnya apa? Ketukkan tumit kakimu ke bumi. Duk. Jadi kan lagi duduk Nabi Ayub kan waktu itu sudah payah berdiri. Suruh ketukkan tumitnya ke bumi. Begitu diketukkan, keluar air, mata air, yang mana airnya bersih, bening, sejuk sekali. Kemudian Allah berfirman, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini air buat mandi, airnya sejuk dan buat minum. Mandinya buat ngobatin penyakit luar, minumnya buat ngobatin yang di dalam. Jadi perlu diomongin ini. Obat terbaik air murni dari Allah. Saya ulangi, obat terbaik untuk membasmi berbagai penyakit air murni yang dari Allah. Ya salam. Kalau ente percaya, kalau ente yakin, maka insya Allah orang wudu jauh dari penyakit. Orang sering mandi wajib, mandi sunnah, jauh dari penyakit. Orang yang mandi untuk sholat subuh jauh dari penyakit. Tanya sama babe-babe kita nih yang pada panjang umur sehat walafiat, rata-rata
mandi pagi. Ya, Beh. Antum usia berapa, Pak? 77. Mandinya jam berapa? Jam 1. Jam 1 pagi. Loh benar, karena mandinya buat tahajud. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Apa sih? Ini air yang sejuk buat mandi dan buat minum. Jam 1 lagi. Kita jam 3 deh belajar. Jangan langsung jam 1. Belum kuat kali kita. Masya Allah. 77. Jalannya ente kalah ente. Sama Pak Haji jalan kalah ente. Anda lihat tadi jalan. Luar biasa. Insyaallah kita doakan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Ini jadi para hadirin. Akhirnya mandi Nabi Ayub, minum, bukan cuman sembuh, kembali muda. Ya salam, kembali muda. Coba, makanya wajahnya pada ajib-ajib. Yang sering apa namanya? Yang sering apa? Mandi subuh. Coba yang mandinya jam 7 lewat 30, subuhnya jam 8. Ya. Udah dah. Kagak ada sedep-sedepnya. Paham? Ibarat orang ngomong ini nasi ulam nggak ada kelapenya. Ya. Ya salam. Jadi ingat nasi ulam. Jadi begitu para hadirin. Mandi subuh dan cuci tangan itu cukup. Cuci tangan cukup. Jangan kebanyakan pakai kimia. Cuci tangan air murni dari Allah. Baca bismillah, salawat, insya Allah bersih zahiran batinan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian Nabi Ayub ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi Ayub mandi didatangkan sama Allah belalang emas. Belalang apa? Emas. Begitu tuh belalang jatuh, belalangnya mati. Belalang emas jatuh mati, rame. Akhirnya kata Allah, ambil tuh belalang buat modal hidupmu ya Ayub, kata Allah. Biar kaya lagi. Itu belalang emasnya ditaruh di kantongnya. Udah full kantongnya, diambil lagi sama Nabi Ayub begini. Katanya Allah, alam tasba ya Ayub, tidakkah kamu merasa kenyang? Fa kaifa asba min barakatik ya Rabb. Gimana orang bisa kenyang dengan berkah darimu ya salam. Bukan keserakahan ya. Karena dia pengen buat orang miskin, dia pengen buat orang susah. Hartanya itu bukan buat keserakahan. Kemudian gak lama istrinya pulang. Mana suamiku? Pas dia ngeliat, astagfirullahaladzim, telah masuk ke dalam rumahku bukan mahramku, katanya. Saya suamimu. Ya salam. Iya sih, kamu wajah mudanya Ayub. Anak Ayub, Allah telah datangkan kepadaku obat. Istrinya sudah tua. Kemudian Nabi Ayub suruh istrinya mandi dengan air itu, masih ada airnya. Minum dengan air itu, subhanallah istrinya kembali muda lagi. Saya kalau ceramah di mana-mana, banyak ibu-ibu bertanya, di manakah air itu berada? Luar biasa. Pasti pertanyaan itu terjadi. Dia mau muda lagi. Makan semangka yang banyak sama keju. Ya salam, ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil akhirnya istrinya muda lagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 43, wa wahabna lahu ahlahu, maka kami anugerahkan kembali keluarganya, wa mithlahum ma'ahum, anak-anak yang dulu wafat terlahir apa bukan? Anak-anak yang dulu wafat ada penggantinya, yang dulu sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu sudah masuk apa?
surganya Allah, istrinya mengandung anak lagi. Istrinya mengandung anak lagi, bukan anak yang dulu, bukan anak yang dulu sudah di surga, nambah anak lagi, sejumlah anak yang telah wafat, anak baru-baru lagi, ya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, ini rahmat dari kami kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa dzikra liulil albab, ini pelajaran buat orang-orang yang berakal, buat orang-orang yang punya akal, buat orang-orang pintar, ini pelajaran. Artinya apa? Kuncinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masya Allah, tabarakallah. Dan kisah Nabi Ayub ini kesimpulannya ada di surat Shad ayat 41 sampai 44 dan surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Di 84 di ayat setengah terakhir yang belum kita baca, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, sama nih. Kami datangkan kembali keluarganya dan yang seperti keluarganya yang telah hilang. Jadi ada lahir lagi anak-anak yang baru. Rahmatan min indina, ini rahmat dari sisi kami kata Allah. Wa dzikra lil abidin, di sini lain lagi firman-Nya, tambahan. Wa dzikra lil abidin, pelajaran buat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Selalu intinya dapat jalan keluar, selalu dapat jawaban. Dulu ada seorang ulama, saya pernah dengar ceramahnya, namanya Asy-Syaikh Kishk rahimahullah tabaraka wa taala, ulama besar dari Mesir. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mata zahirnya tidak melihat, tapi beliau melihat dengan ainul basirah. Jadi beliau bilang waktu itu saya masih ujian di Azhar. Saya dengar ceramahnya waktu itu. Dengar ceramahnya lewat syarif, lewat apa? Lewat kaset. Lewat syarif. Nah, akhirnya beliau bilang, saya menghadapi ujian. Dosennya ini dosen paling berat kalau ngasih ujian di Azhar. Kadang-kadang soal yang sulit untuk ketemu di kitab. Saya hampir saja putus asa menghadapi ujian itu. Malam harinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ujian besok ini. Subhanallah. Mataku sebelum tidur tidak bisa melihat. Tapi ketika aku tidur, diperlihatkan aku soal besok. Tidur, diperlihatkan soal besok. Jadi setelah aku bangun, saya pikir ini mimpi, insya Allah benar nih soalnya. Pas masuk di kelas, dibacakan soal padaku, ku tahu semua jawabannya karena aku dapat sudah. In anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Segala kesulitan apapun itu, pakai doa ini ada jalan keluar.